Kan sekali saudara ya, sementara di satu pihak ya lihat ya, Panji Gumilang benteng Islam moderat terakhir ya, hancur begitu rupa ya, dan tanpa bisa berbuat apa-apa ya, teriakan kita kurang keras ya, makanya saudara ya, diakonia yang kencang saudara, nggak ada cara lain saudara, serius ya saudara masih main-main. Wah, itu semua terjadi yang kemarin saya cerita beberapa hari lalu ya. Hari apa tuh ya saya cerita ya Pak Wang ya? Hari apa Pak Wang ya? Jumat ya? Hari Jumat ini hari apa nih? Selasa, hari Jumat ya? Hari Kamis, saya cerita hari Kamis ya. Nubuatan N26 untuk 2024 dan untuk Indonesia dan dunia. Serius, saudara masih main-main dengan bidat Trinitas, oneness, ya main saling bidat-bidatan saudara, kelar hidup lo ya. Saya mah enak-enak di sini saudara ya. Kalian kelar hidup kalian, serius ya. Ini adalah suara kenabian terakhir tahun ini saudara ya. Selanjutnya karepmu ya saudara ya. Saya sudah melakukan bagian saya ya, mengumpulkan sebanyak mungkin donasi untuk diakonia, sementara kalian fitnah saya ya, ngata-ngatain saya cari duit buat pribadi lah, donasinya ditilep saya dan segala macam, terserah ya. Yang jelas ini adalah tahun terakhir kamu dengarkan syukur ya, dan kalian ikut berdiakonia. Kalian nggak mau dengar, toh kalian sendiri, toh lihat kalian semua yang ngunek-ngunek ya aku ya, yang ngutukin saya kan, kalian yang masuk penjara kan, kalian orang Kristen yang ngutukin saya kan malah pada sial semua kan. Dasar modal bacot doang kalian semua ini, YouTubers cuman cari duit ya kan, YouTubers serakah mata duitan ya. Enggak sang debitur, enggak si dom-dom, enggak si bekatul, sama saja semuanya mata duitan semua. Enggak sitik, enggak ada, enggak, semua cuma cari duit doang, cari popularitas doang ya. Kalian lihat ya, kita berusaha mati-matian ya, Galarua berusaha mati-matian ya, sampai nombokin mereka pakai uang sendiri jalan saudara. Saya kadang-kadang sampai gedek-gedek sama Bu Linda, sama Bu Lis ya, sama Pak Santi Amer ya. Ya tapi mau gimana lagi saudara ya, kita terima kasih ya buat para member yang sudah mulai aktif, Pak Supriyadi, Pak Owen yang sudah mau jadi pengurus yayasan. Itu mesti aktenya mesti cepat diganti loh Pak, takutnya nanti ribut di belakang sama si Opung satu itu nanti. Mesti cepetan diganti loh itu. Iya, silakan ini Permesta. Oh, terima kasih teman-teman. Tadi saya menyimak dari pertama Pak Siantamer, Pak Pastor Paul. Ya, yang saya dapat simpulkan dari Pak Paul kan coba mau menantang Trinitas dan aliran lain sebagainya. Dan dapat disimpulkan tadi Pak Paul mengatakan bahwa harus ada imbyang. Sebenarnya kalau kita belajar imbyang yang gelap dan terang, memang begitu, ada panas, ada dingin, ya ada apa lagi yang serba saling berlawanan. Memang begitu. Di mana ada konflik, di situ ada kemajuan. Itulah filosofi lah kalau dalam istilah di dalam istilah komunis lah. Tapi dapat disimpulkan kalau kita belajar taunya imbyang itu dari situ ya. Dia di mana ada pertentangan, di situ ada kemajuan, atau kita bilang ada gelap, ada terang, ada merah, ada putih, begitu, ada dingin, ada panas. Itulah tuh alam itu. Kemudian kita bicara tadi tentang Panji Gumilang. Panji Gumilang itu Pak, itu udah masuk ke ranah, ada di luar pemerintah, ada di dalam pemerintah, ada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif di Indonesia yang mereka telah memegang. Mereka ada kuncinya. Oleh sebab itu, kan sudah dibilang pasti Panji Gumilang masuk ke penjara karena benang merahnya itu pesanannya dari MUI. MUI pesannya ke Wakil Presiden. Mereka sudah tersistemik. Nah ini ya persoalannya yang kita harus hantam.
mereka udah masuk ke wakil presidennya, udah masuk ke lembaga institusi MUI-nya, kemudian dia musyawarah lembaga hukumnya sudah ada, Mahfud MD, kemudian ada kekuasaan oligarki, di dalamnya adalah Yusuf Kala. Nah, ini siklus ini yang sudah ada di dalam negara kita, sehingga gampanglah mudah dijebak si Panji Gumilang ini. Ya, itu pokoknya, supaya kita bikin perlawanan dari dasar-dasar itu gitu. Kita tidak usah berasumsi lagi pasti dia akan di penjara gitu. Karena di penjara ini teman-teman akan lihat siapa si lawyer-lawyer ini atau ahli hukum yang di belakangnya yang akan melawan si Panji Gumilang. Pasti adalah pesanan-pesanan semua dari lembaga-lembaga ini, dari kekuatan pemerintah, dari kekuatan oligarki kayak Yusuf Kala, kemudian dari kekuatan dari MUI-nya itu wakil presiden sama Menko Polhukam. Kemudian kalau dia sudah masuk ke ranah pengadilan, ya mereka sudah ada lagi di situ, di kantor kejaksaan kehakiman mereka sudah ada. Jadi dia nanti tidak berdaya, tidak akan berdaya dia. Saya ada pemikiran sampai di situ, karena negara sudah termasuk investasi ke dalam ranah ini. Inilah satu pandangan saya, sehingga sia-sialah kalau kita mau berdiskusi masalah Panji Gumilang ini kalau kita mau masuk masalah persoalan di dalam dia, bagaimana dia membantu rakyat, mendukung rakyat. Tetapi kalau kita bikin pembuktian kekuatan di dalam hukum, nanti di pengadilan itu tidak akan berguna. Karena kekuatan-kekuatan kejahatan yang dibentuk oleh negara dan dibentuk oleh lembaga MUI kuat sekali. Dan NU itu di dalamnya, itu pasti itu akan terjadi. Ya, kalau pemahaman saya tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun itu, walaupun dia sudah berbuat baik, mereka akan cari kesalahan, karena yang mau dicari ke Panji Gumilang bukan kebaikannya. Mereka mau mencari kesalahan-kesalahan dia. Mereka mencari kesalahan, masalah keuangan, masalah bicara bos dan lain sebagainya. Atau mereka akan mencari kesalahan-kesalahan dia masa lalu, masalah pelecehan seksual lah, masalah lain-lain. Itulah kepintarannya Mahfud MD yang selalu diakankan bahwa hukum ini sebagai alat konsumtif atau salah satu produksi non migas di negara kita, pergunakan hukum. Nah, seperti ini satu jebakan. Ini bahasa-bahasa dari mereka itu. Yang di sini kita hantam langsung ke pemerintahnya. Nah, kita nggak usah hantam ke tempat lain, ke pemerintah, ke lembaga kehakiman itu. Dan kepada Majelis Ulama Indonesia itu, yang tidak lain, dia sudah tersistemik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia bisa mau mengatur segala sesuatu. Karena mereka sudah ada di kelembagaan. Gejala-gejala ini kan kita sudah lihat sama-sama, kok kita tidak pernah bicara masalah Departemen Kesehatan diinfiltrasi oleh ID. ID sebenarnya sudah bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Departemen Pendidikannya sudah masuk Undang-Undang Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata. Semua gejala ini sudah kelihatan. Halalnya masuk di banknya. Nah, ini yang kita sebenarnya kritik benar-benar. Satu kali juga ada lembaga-lembaga besar di Indonesia, bukannya dari Al Zaitun, mungkin dia akan kerana ke gereja-gereja, akan terjebak. Nah, inilah salah satu yang harus kita deteksi dini, yang kita bongkar ke tengah-tengah masyarakat. Ya, untuk pemandangan saya. Dan kedua, saya juga masalah agama sebenarnya, ya kalau itu kita mesti banyak belajar lah gitu. Karena kita harus belajar mana yang, karena di dunia ini ada beberapa agama sebenarnya tidak dimasuk dalam agama, karena dia hanya bicara tentang moral, hubungan manusia dengan manusia. Anda membaca Konghucu, Tao, Sintoisme, Buddha, Hindu, dia tidak ada, kalau dalam sejarah
teologi mereka tidak pernah dapat wahyu. Kalau di dalam agama Kristen, agama Islam, atau dibilang dengan Yahudi yang dibilang itu mereka dapat wahyu. Seperti Musa bicara langsung kepada seperti Allah itu berbicara kepada Musa, atau Allah berbicara kepada Musa. Tetapi di agama lain tidak ada. Mereka cuma bicara tentang hubungan manusia. Oleh sebab itu pernah seorang murid bertanya kepada Konghucu. Dia tanya apakah ada Tuhan atau ada Allah. Ya, udah sedang dia putus-putus katakan, ini. sedang saya masih hidup, saya tidak tahu Allah atau enggak. Allah tidak berbicara tentang Tuhan. Mau Hindu, mau Buddha. Kan kita kalau bilang Hindu, ya Pak. Kalau kita bicara Hindu, kita akan bicara Wisnu, apalagi yang 3 orang itu kan. Ya, hanya itu Pak. Nanti kalau Oke. Udah mulai putus-putus Pak Teddy. Pak Teddy udah mulai putus-putus. Iya. Oke. Agama, pertumbuhan agama. Sebenarnya agama itu setiap manusia itu punya sifat dalam. Iya, udah putus-putus Pak Teddy. Pak Teddy, udah putus-putus. Ya, Pak Paul, gimana ini? Sudah pagi di sini, Pak luar Paul. biasa ya. Ini sayang Pak Teddy tadi bagus ini. Saya ngikutin, tapi ini putus-putus nih Pak Teddy ini suaranya. Iya. Saudara, ini mengerikan sekali saudara ya. Sementara di satu pihak, ya lihat ya, Panji Gumilang, benteng Islam moderat terakhir ya, hancur begitu rupa ya. Dan tanpa bisa berbuat apa-apa ya. Teriakan kita kurang keras ya. Makanya saudara ya, diakonia yang kencang saudara. Nggak ada cara lain saudara. Serius ya, saudara masih main-main. Wah, itu semua terjadi yang kemarin saya cerita beberapa hari lalu ya. Hari apa tuh ya saya cerita ya Pak Wang ya? Hari apa Pak Wang ya? Jumat ya? Hari Jumat ini hari apa nih? Selasa, hari Jumat ya? Hari Kamis, saya cerita hari Kamis ya. Nubuatan N26 untuk 2024 dan untuk Indonesia dan dunia. Serius, saudara masih main-main dengan bidat Trinitas, oneness, ya main saling bidat-bidatan, saudara. Kelar hidup lo. Ya, saya mah enak-enak di sini, saudara ya. Kalian kelar hidup kalian. Serius ya. Ini adalah suara kenabian terakhir tahun ini, saudara ya. Selanjutnya karepmu, ya saudara ya. Saya sudah melakukan bagian saya, ya mengumpulkan sebanyak mungkin donasi untuk diakonia. Sementara kalian fitnah saya, ya, ngata-ngatain saya cari duit buat pribadi lah, donasi yang ditilep saya dan segala macam, terserah ya. Yang jelas ini adalah tahun terakhir. Kamu dengarkan syukur ya, dan kalian ikut berdiakonia. Kalian nggak mau dengar, toh kalian sendiri, toh lihat kalian semua yang ngunek-ngunek kayak aku ya, yang ngutukin saya kan kalian yang masuk penjara kan, kalian orang Kristen yang ngutukin saya kan malah pada sial semua kan, ya kan bukan saya yang sial kan, kamu yang ngutukin saya, kamu yang pada sial semua. Lihat aja saudara ya, jangan tak percaya saya ya. Saya sedang perang lawan khilafah ya bersama dengan gerombolan ini. Tentu saja di dalamnya ada 1-2 pengkhianat, selalu ada ya. Siapa yang enggak, di mana-mana selalu ada pengkhianat ya saudara ya. Dan apa yang kita perjuangkan saat ini ya kalian justru sia-siakan. Ya, tetapi kalian yang bersama dengan rombongan Nabi ke-26, kalian yang turut di dalam diakonia, ya kalian tenang saja. Karena Tuhan, ya Roh Kudus berkata sama saya, Tuhan akan lindungi kalian. Tapi kalian ya yang bermain-main ya tidak mau diakonia, gereja-gereja kalian yang mata duitnya yang serakah, kelar hidup kalian serius. 2024 kelar hidup kalian. Tanda-tandanya sudah nyata jelas ya. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Terakhir ya, saya tetap mengingatkan Anda ya, teolog Trinitas, teolog Oneness, teolog Unitarian,
ilmu cetek nggak seberapa, saling bidat-bidatan, sini masuk. Kamu debat menang debat lawan saya kasih 10 juta rupiah. Nah, kalian saling bidat-membidatkan, ilmunya cetek, ya. Nggak tahu belajar dari mana, belajar dari Google aja ilmu cetek kalian, mau saling bidat-bidatan, sok merasa hebat, sini kamu, ya. Cewengin satu-satu, tak ampokin satu-satu kalian para Trinitas Oneness Unitarian, gua gaplokin satu-satu sini, ya, dibantuin. Bukannya kalian menggunakan kesempatan ini kalian untuk, ya, untuk saling membangun satu sama lain, malah saling gaplok-gaplokan, malah kalian saling saling mukul satu sama lain, ya. Kalian lihat ya apa yang dikatakan sama Paulus kepada Titus itu, ya. Ya, nih. Tentang bidat, saudara, ya. Mana nih? Hindarilah persoalan yang dicari-cari yang bodoh, persoalan silsilah. Ya tadi itu Trinitas Oneness Unitarian, percekcokan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Siapa yang bidat? Apa maksudnya bidat, saudara? Yang tidak mengajarkan mengasihi. Ya, yang tidak mengajarkan diakonia. Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ceritanya diakonia. Kalau kamu tidak diajari mengasihi, mengampuni, 1 Yohanes 2 ayat 9, ya. Ini ya, yang dimaksud dengan bidat ini, ya. Saya nggak main-main, saudara. Atau 2 Yohanes 1 ya, 2 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 2. Ini ya. Barang siapa berkata bahwa dia yang paling benar, tetapi ia membenci saudaranya, kalian ini Trinitas Oneness Unitarian, saling gaplok-gaplokan. Kalian hidup dalam kegelapan, saudara, ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ya, dengan apa? Mengasihi dengan apa? Bacotmu, saudara. Oh, bacotmu, mengasihi, bilang bacotmu. Lakukan, saudara, ya. Belajarlah sama saya, ya. Kita ada diakonia, kita ada embun pagi, semua untuk saling support. Tentu Anda harus ikutin aturannya, ya. Anda mulai Agustus, para diaken yang tidak ikut embun pagi tidak dilibatkan lagi dalam diakonia. Sorry ya, saudara, ya. Karena kalian nggak bertumbuh, ya saya nggak jelas kayak saya dengar malah banyak masalah sekarang, ya. Kalian nggak bertumbuh, ya, karena harusnya namanya diaken itu level kerohanianmu tuh harus lebih daripada orang lain, ya. Kalau tidak ikut embun pagi, tidak boleh diakonia, ya, tidak boleh terlibat di dalam proses bagi-bagi makanan ini, ya. Kamu harus ikut embun pagi, ya. Kalau tidak ikut embun pagi, coret namanya. Saya sudah bilang sama Ibu Ketua, Pak Ketua, ya, Ibu Bendahara, ya, sama Korpus, coret, ya, sama Pak Jimis sudah bilang coret. Tidak ikut embun pagi, coret, udah, ya. Yang ikut embun pagi saja, yang mau saja banyak. Saya tawarkan saja embun pagi itu banyak yang butuh bantuan. Oke, kamu jalan, langsung jalan mereka, saudara, ya. Yang ikut embun pagi, ya, kita prioritaskan nanti, ya. Serius, ya. Kita serius, saudara, ya. Kita mau rubah semua, kita forward. Enggak ikut embun pagi, kita coret, saudara, ya. Lihat, saudara, ya. Kalian barang siapa membenci saudaranya, kalian, ya, bidat Trinitas, bidat Oneness sama bidat Unitarian, ya, kalian saling membenci, ya kan? Saling memfitnah, ya kan? Saling mengutuki, saling memaki, ya kan? Ngeri ya, saudara, ya. Lalu kalian bisa ngatain katanya ini antikristus, ya, Erastus, ini Unitarian antikristus. Saudara tahu nggak antikristus itu apa, saudara? Antikristus itu apa, saudara? Hah? Siapa yang disebut antikristus, saudara? Ini, saudara, ya. Dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Siapa yang nyangkal? Apakah Unitarian menyangkal Bapa dan Anak? Enggak. Apakah Oneness menyangkal Bapa dan Anak? Tidak. Apakah Trinitas menyangkal Bapa dan Anak? Enggak juga. Apakah Nabi ke-26 menyangkal Bapa dan Anak? Tidak.
Lalu siapa yang menyangkal Bapa dan Anak? Siapa saudara? Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalian pada nggak berani bilang Muhammad antikristus. Bangsat semua kalian ini, para bidah ini. Kalian nggak berani bilang Muhammad antikristus. Siapa yang berani bilang Muhammad antikristus? Sofiatul berani ngomong Muhammad antikristus. Sesat begitu, Muhammad sesat, berani nggak ngomong begitu? Si Bom-Bom berani nggak tuh ngomongin Muhammad sesat antikristus? Inilah antikristus, bukan yang Unitarian Trinitas Oneness, bukannya saksi Yehova. Mereka semua cinta Kristus, mereka tahu Bapa dan Anak. Ilmu nggak seberapa kalian. Di belakang ngomongin, saya panggil ke sini, saya tantang kalian debat, saya kasih 10 juta menang debat, nggak ada yang datang. Dasar modal bacot doang kalian semua ini, YouTubers cuma cari duit. Ya kan, YouTubers serakah mata duitan. Ya. Enggak sang debitur, enggak si dom-dom, enggak si bekatul, sama saja semuanya. Mata duitan semua. Enggak si taking gadas, enggak, semua cuma cari duit doang, cari popularitas doang. Ya, kalian lihat ya, kita berusaha mati-matian ya, Galarua berusaha mati-matian ya, sampai nombokin mereka pakai uang sendiri jalan, saudara. Saya kadang-kadang sampai gedek-gedek sama Bu Linda, sama Bu Lis ya, sama Pak Santiamer ya. Ya, tapi mau gimana lagi, saudara ya, kita terima kasih ya buat para member yang sudah mulai aktif, Pak Supriyadi, Pak Owen yang sudah mau jadi pengurus yayasan. Itu mesti aktenya mesti cepat diganti loh, Pak. Takutnya nanti ribut di belakang sama si Opung satu itu nanti. Mesti cepetan diganti loh itu. Mesti cepetan diganti itu, sama alamatnya segala macam dipindahin, kalau enggak nanti saya rada saudara pada nggak ngerti ya gitu ya perasaan Pak Santiamer dan timnya, saudara ya. Kalian malah ribut saling bidah-bidahan. Sementara kita lagi berjuang bagaimana 2024 supaya jangan dikuasai oleh khilafah Indonesia ini. Dasar compong ini para bidah Trinitas, bidah Oneness, bidah Unitarian ini sih memang compong semua ini. Kristen gorila, heran saya ada Kristen IQ gorila ini. Ya, sementara di Jerman, di Belanda, apa khotbahnya? Apakah Trinitas Oneness udah tinggal, saudara? Mereka ributnya apa sini? CO, Stiktov. Khotbahnya apa di sini, saudara? Tiap hari ributnya, saudara. Di sini tuh ributnya tuh masalah gas CO, klimat, bagaimana mencegah global warming. Itu dikhotbahkan di gereja. Kalian di Indonesia ributnya apa, saudara? Trinitas Oneness. Di Amerika itu bersyukur apa cerita tentang Trinitas Oneness udah nggak urusan, saudara. Mereka fokus, mereka bagaimana mereka menginjil kepada orang Islam. Kalian malah ributnya tentang Oneness, saling bunuh-bunuhan. Asal compong ini para bidat-bidat Trinitas Oneness. Kalian tuh bidat, tahu nggak? Bidat sesat Trinitas Oneness, Unitarian, kalian tuh bidat semua, tahu nggak? Aduh. Ya. Bentar, belum puas saya. Belum puas saya. Nah, lihat saudara ya. Gimana tadi? Kok 2 Petrus sih? Mana tadi? Lihat ya. Penyesat telah muncul pergi seluruh dunia. Apa, saudara? Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Apakah Yesus datang sebagai Allah? Kamu tuh ya, yang paling utama Yesus itu sebagai manusia dulu. Ya. Kamu maksa kudu Yesus adalah Allah. Nanti Yesus sendiri di akhir zaman Wahyu 21 yang akan mengakui dirinya adalah Allah. Bukan kita. Kamu tuh najis, tahu nggak? Belum layak. Barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya, kata Yesus. Ya, sekarang kamu harus mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan ngotot Yesus kudu Allah. Ya, siapa penyesat? Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau kamu masih mau ngotot Yesus bukan manusia,
Wah, sedangkan ada orang ya, Erastus, Unitarian, Saksi Yehova, dia berkata bahwa Yesus adalah manusia. Lalu Anda nggak terima, kudu ngotot, kudu Allah. Siapa jadi yang sesat coba di sini, saudara? Ini yang tertulis jelas. Yang disalib siapa, Pak? Yang disalib yang nggak tahu tuh, mereka tanya sama mereka juga pada bingung. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, apa ajaran Kristus? Trinitaritas, apa Trinitarian, Unitarian, itu ajaran Kristus. Gundulmu peang itu, saudara. Kelekmu pada botak itu, saudara. Siapa itu ajaran Kristus? Saling mengasihi. Kamu akan disebut pengikutku kalau kamu saling mengasihi. Bukan Trinitas, Unitarian, gundul peang, saudara. Sabelian, Oneness. Ada kemplu-kemplunya orang-orang ya. Udah gitu saling memaki lagi. Sini semua nih, gua kaplokin semua sini. Kamu menang debat lawan saya kasih 10 juta. Jikalau seorang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, ajaran yang mana? Trinitas. Yang mana jadinya yang bidat ini? Tidak membawa ajaran ini yang mana? Tinggal dalam ajaran Kristus. Ajaran Kristus apa, saudara? Unitarian, Trinitas. Mengasihi, saudara. Bolak-balik ceritanya. Paulus juga cerita tentang kasih, Yohanes cerita tentang kasih, Petrus cerita tentang kasih. Supaya apa, saudara? Kita mau menang atas antikristus. Ini siapa antikristus? Yang menyangkal Bapa dan Anak. Itulah antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Siapa, saudara? Islam, Muhammad. Ya, jangan memberi salam kepadanya. Kayak siapa? Hani Kristian, nggak perlu kasih baik-baik. Nah, Gilbert ketemu si Habib Rizik malah jilat pantatnya, silitnya dijilat saat kremi-kreminya, saat tai-tainya. Ketemu Yusuf Mansur dijilat kremi-kreminya, tai-tainya. Kalian mengeluh-ngeluhkan Gilbert, kan compong kalian ini. Saya ingat dulu Bom mengeluh-ngeluhkan Gilbert ya, jilat pantatnya Gilbert seporete, saudara ya. Compong ini si Bom ini kan, si Dom-Dom ini kan. Makanya saya undang, daripada kamu ngerasani saya, kamu sini, saya kasih 10 juta menang debat lawan saya. Kalau saya ke sana nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, malah kalian bully saya kan. Kamu ke sini ya. Sini profesional. Ya, saya ini doktor teologi, studi di Haifa, asli. Ya, entah kalian pada sekolah di mana, sekolah di Google kalian semua. Oke, penutup sudah ngomel-ngomelnya. Ya, jangan kamu kayak si Donditan itu, nanti semua bidah semua dibidah-bidahin. Apa bedanya kamu sama Mualaf Center itu? Goblok kalian itu, para bidah Trinitas, Oneness, Unitarian. Oke, kita tutup doa. Ini siapa nih? Pak Frans nih, Pak Frans. Oh, mana Pak Frans? Silakan berdoa Pak Frans. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.